Teguh Amiruddin, kiper asli Malang dan pemain kunci Arema FC, telah resmi mengumumkan kepergiannya dari klub berjuluk Singo Edan menjelang kompetisi Liga 1 musim depan. Pengumuman tersebut disampaikan Teguh melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu, 15 Juni 2024. Bergabung dengan Arema FC sejak Liga 1 2020, Teguh sempat menjadi pilihan utama di awal kehadirannya. Namun, dalam beberapa musim terakhir, ia lebih sering duduk sebagai kiper pelapis, terutama setelah kedatangan kiper asing seperti Adilson Maringan pada musim 2021 hingga 2022 dan 2022 hingga 2023, serta Julian Schwarzer pada musim lalu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kritikan, dan doa yang selama ini kalian berikan saat Arema bertanding. Ini keputusan yang tidak mudah bagi saya untuk berpamitan kepada klub yang saya cintai dan yang membesarkan saya, tulis Teguh dalam unggahannya. Teguh juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan selama menjadi bagian dari klub. Saya berharap silaturahmi dengan keluarga besar Arema FC bisa tersambung terus dimanapun berada, tambahnya. Meski belum jelas alasan pasti kepergiannya, Arema FC melalui akun Instagram resmi mereka juga telah mengkonfirmasi kabar perpisahan dengan Teguh, yang merupakan alumni Akademi Arema FC. Kepergian Teguh menandai akhir dari perjalanan karirnya yang penuh warna bersama klub yang membesarkan namanya. Musim lalu, Teguh membukukan 7 penampilan dengan 1 kali clean sheet dan kebobolan sebanyak 11 kali. Ia juga merupakan bagian dari skuad yang memenangkan Piala Presiden pada edisi 2022. Kontribusinya di bawah Mister Gawang Arema tidak hanya diukur dari jumlah penampilan, tetapi juga dari semangat dan dedikasi yang ia tunjukkan di setiap pertandingan. Teguh Amiruddin memulai karir profesionalnya dengan tampil mengesankan di sejumlah klub Liga 1 lainnya sebelum bergabung dengan Arema FC. Ia pernah bermain untuk PS Barito Putra, Perseru Serui, dan Persikabo 1973. Pengalaman tersebut membekalinya dengan kemampuan dan mentalitas yang kuat, yang selalu ia bawa saat mengenakan jersey Arema FC. Kepindahannya dari Arema FC menandai babak baru dalam karirnya, meski klub tujuan berikutnya belum diumumkan. Spekulasi tentang kemana Teguh akan melanjutkan karirnya terus berkembang di kalangan penggemar dan media. Banyak yang berharap ia akan bergabung dengan klub besar lainnya di Liga 1, sementara yang lain berpendapat bahwa ia mungkin mencoba peruntungan di luar negeri. Kepergian Teguh tentu meninggalkan kekosongan di posisi penjaga gawang Arema FC. Manajemen Arema kini harus bekerja keras untuk menemukan pengganti yang sepadan. Dalam beberapa musim terakhir, Arema telah mengandalkan kiper asing untuk mengisi posisi ini, namun kepergian Teguh membuka peluang bagi kiper lokal untuk unjuk gigi. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Teguh selama ini. Kami sangat menghargai apa yang telah Teguh berikan kepada klub ini. Ia adalah bagian penting dari sejarah Arema FC, dan kami mendoakan yang terbaik untuk karirnya di masa depan, ujarnya. Selain mencari pengganti untuk Teguh, Arema FC juga tengah fokus mempersiapkan tim untuk musim 2024 hingga 2025. Setelah performa yang kurang memuaskan dalam 2 musim terakhir, manajemen bertekad untuk membawa tim kembali ke papan atas Liga 1. Rekrutmen pemain baru, termasuk beberapa pemain asing berkualitas, serta peningkatan fasilitas latihan, menjadi bagian dari strategi besar Arema FC. Pelatih kepala dan staf kepelatihan juga terus bekerja keras untuk mempersiapkan strategi dan taktik terbaik bagi tim. Mereka berkomitmen untuk memaksimalkan potensi setiap pemain dan menciptakan atmosfer tim yang solid dan harmonis. Harapan besar tertuju pada musim depan, dengan keyakinan bahwa Arema FC dapat kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Dengan segala persiapan dan upaya yang telah dilakukan, Arema FC siap menyongsong musim 2024 hingga 2025 dengan penuh semangat dan optimisme. Mereka berharap bahwa semua rencana dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang membanggakan bagi klub dan seluruh pendukungnya. Kini, perhatian semua pihak tertuju pada persiapan tim dan proses rekrutmen pemain baru yang akan menjadi kunci sukses Arema FC di musim depan.
Wacana penerapan regulasi 8 pemain asing di BRI Liga 1 2024-2024 menuai pro dan kontra. Bagi mantan bek asing Arema FC, Arthur Cunha, pemain lokal Indonesia tak boleh takut dengan regulasi itu. Menurut pemain yang membela Arema FC selama 4 musim ini, penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1 dan Liga 2 akan berdampak positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu muncul gerakan atau kampanye yang mengisyaratkan penolakan dari para pemain lokal terhadap kemungkinan penerapan penambahan kuota pemain asing di Liga 1 dan Liga 2. Menurut rumor, untuk musim 2024-2025 nanti, kuota pemain asing Liga 1 kemungkinan bertambah menjadi 6-2 dan Liga 2 menjadi 3-1. Musim lalu Liga 1 menerapkan regulasi 4-2, dan Liga 2 dengan regulasi 1-1. Regulasi baru pemain asing memang belum resmi berlaku. Namun, kekhawatiran para pemain lokal terkait penerapan penambahan kuota pemain asing bisa dilihat dari unggahan di sosial media khususnya Instagram. Kalau regulasi itu diterapkan maka akan ada 6 pemain dan 2 cadangan. Tentu kalau dilihat bisa susah pemain lokal bermain di tim pertama karena ada 6 pemain asing itu, kata Arthur Cunha kepada bola.com, Jumat pagi, 14 Juni 2024. Tapi, kalau banyak pemain asing, itu juga bisa membantu sepak bola Indonesia naik level, sambungnya. Menurut Arthur Cunha, pemain lokal di Indonesia punya kualitas untuk bersaing dengan pemain asing. Hal itu ditunjukkan Rizky Ridho dan beberapa nama lain yang eksis di timnas Indonesia. Jangan merasa takut bersaing untuk pemain lokal Indonesia, kasih maksimal selalu dalam setiap latihan, lebih bekerja keras dalam latihan dan disiplin agar mendapatkan posisi utama, kata pria asal Brasil itu. Setelah dapat posisi di tim utama, ayo tambah lagi kerja kerasnya, harus mau latihan tambahan. Selain itu, mental juga harus dijaga ya. Badan jaga agar tetap fit agar bisa memberikan yang terbaik di dalam lapangan, ucapnya. Manajemen Arema FC akan mendaftarkan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebagai home base utama mereka di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Namun, mereka tetap mencari home base alternatif yang akan digunakan sebelum stadion tersebut selesai direnovasi. Saat ini, Arema FC tengah berupaya agar bisa menggunakan Stadion Soe Priadi di Kota Blitar sebagai home base sementara. Meski sempat ada penolakan dari pemerintah Kota Blitar dengan alasan trauma yang masih dirasakan warganya, manajemen Arema FC tidak menyerah dan sedang mengajukan audiensi untuk membahas hal ini lebih lanjut. Manajer operasional Arema FC, Sudarmaji, membawa sejumlah argumen kuat ke hadapan Wali Kota Blitar. Di antaranya adalah asesmen keamanan dari Polda Jawa Timur untuk Stadion Soe Priadi, pengajuan kick-off sore hari, pembatasan kuota penonton, dan berbagai langkah lain yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Kami akan mendaftarkan 2 stadion. Stadion utama kami di Stadion Kanjuruhan, sedangkan stadion pendamping di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, kata Sudarmaji dalam rilis resmi yang diterima Aremania. Arema akan daftarkan Stadion Kanjuruhan, tapi masih menunggu kepastian. Meski demikian, Sudarmaji menambahkan bahwa Arema FC belum bisa memastikan apakah mereka dapat menggunakan Stadion Kanjuruhan untuk musim depan. Pihak klub masih harus menunggu kepastian dari berbagai pihak terkait. Saat ini, proses renovasi Stadion Kanjuruhan sedang berjalan dan diprediksi selesai pada akhir tahun 2024. Kemungkinan besar, Arema baru bisa kembali menggunakan stadion lama mereka ini pada putaran kedua musim 2024 hingga 2025. Kami juga akan menanyakan kepastian selesainya renovasi Stadion Kanjuruhan. Sebab untuk musim 2024 hingga 2025, kami perlu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, pungkas Sudarmaji. Proses renovasi Stadion Kanjuruhan. Renovasi Stadion Kanjuruhan menjadi prioritas bagi manajemen Arema FC. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa renovasi berjalan sesuai jadwal. Perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas stadion menjadi fokus utama dalam proyek ini.
Manajemen Arema berharap bahwa stadion yang lebih modern dan aman dapat meningkatkan pengalaman penonton dan mendukung performa tim di lapangan. Strategi menggunakan stadion alternatif. Dalam mencari stadion alternatif, Arema FC juga mempertimbangkan beberapa faktor penting. Selain faktor keamanan dan kenyamanan, mereka juga memperhitungkan kemudahan akses bagi para pendukung Arema yang dikenal dengan sebutan Aremania. Sudarmaji menyadari bahwa dukungan langsung dari para pendukung setia sangat penting bagi tim, terutama dalam menghadapi kompetisi yang ketat di Liga 1. Stadion Soe Priadi di Kota Blitar dipilih karena lokasinya yang relatif dekat dengan Malang dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menggelar pertandingan Liga 1. Namun, manajemen Arema FC juga siap mencari alternatif lain jika negosiasi dengan pemerintah Kota Blitar tidak membuahkan hasil. Persiapan tim untuk musim 2024 hingga 2025. Selain urusan stadion, manajemen Arema FC juga fokus pada persiapan tim untuk menghadapi musim 2024 hingga 2025. Setelah performa yang kurang memuaskan dalam 2 musim terakhir, manajemen bertekad untuk membawa tim kembali ke papan atas Liga 1. Rekrutmen pemain baru, termasuk beberapa pemain asing berkualitas, serta peningkatan fasilitas latihan, menjadi bagian dari strategi besar Arema FC. Pelatih kepala dan staf kepelatihan juga terus bekerja keras untuk mempersiapkan strategi dan taktik terbaik bagi tim. Mereka berkomitmen untuk memaksimalkan potensi setiap pemain dan menciptakan atmosfer tim yang solid dan harmonis. Harapan dan dukungan Aremania. Manajemen Arema FC menyadari bahwa dukungan Aremania sangat penting dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka berharap bahwa para pendukung setia akan terus memberikan dukungan penuh, baik di dalam maupun di luar stadion. Melalui kolaborasi yang baik antara manajemen, tim, dan pendukung, Arema FC optimis dapat meraih hasil yang lebih baik di musim mendatang. Dengan segala persiapan dan upaya yang telah dilakukan, Arema FC siap menyongsong musim 2024 hingga 2025 dengan penuh semangat dan optimisme. Mereka berharap bahwa semua rencana dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang membanggakan bagi klub dan seluruh pendukungnya. Kini, perhatian semua pihak tertuju pada proses renovasi Stadion Kanjuruhan dan negosiasi terkait penggunaan Stadion Soe Priadi. Keputusan-keputusan penting yang akan diambil dalam waktu dekat ini diharapkan dapat membawa Arema FC kembali ke jalur kemenangan dan meraih prestasi gemilang di Liga 1.